Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pengiriman satuan-satuan pasukan sesudah perang Muraisi. Inilah beberapa satuan pasukan kaum muslimin yang dikirim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Satuan pasukan Abdurrahman bin Auf ke perkampungan Bani Kalb di Damanatul Jandal pada bulan Sya'ban 6 Hijriah. Beliau menyuruh duduk di hadapan beliau. Lalu beliau memberi wasiat beberapa perkara yang baik dalam peperangan. Sambil memegang kain kerudung kepala Abdurrahman, beliau berkata, "Jika mereka tunduk kepadamu, maka nikahilah putri raja mereka." Abdurrahman menetap di sana selama 3 hari, menyuruh mereka kepada Islam. Mereka pun masuk Islam. Lalu Abdurrahman menikahi Tumadur bin al-Ashba yang berjulukan Ummu Abi Salamah, putri pemimpin mereka. Satuan pasukan Ali bin Abu Thalib ke Bani Sa'ad bin Bakr di Fadak pada bulan Sya'ban 6 Hijriah. Kejadian ini bermula dari informasi yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa penduduk di sana hendak menjalin kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Maka beliau mengirim Ali bin Abu Thalib dengan kekuatan 200 prajurit. Ali mengadakan perjalanan pada malam hari dan bersembunyi pada siang harinya. Dia bisa menangkap mata-mata Bani Sa'ad dan bisa memperoleh informasi dari mata-mata itu bahwa mereka mengirimnya ke Khaybar untuk menawarkan bantuan prajurit, asalkan korma Khaybar dikirimkan kepada mereka. Mata-mata itu juga menunjukkan tempat berkumpulnya Bani Sa'ad. Ali menyerang mereka hingga dapat merampas 500 ekor onta dan 2000 ekor domba. Sementara Bani Sa'ad melarikan diri, pemimpin mereka adalah Wabar bin Alim. Satuan pasukan Abu Bakar As-Siddiq atau Zaid bin Harithah ke Wadil Qura pada bulan Ramadan 6 Hijriah. Sejak sebelumnya, penduduk Fajarah punya keinginan untuk membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq ke sana. Salamah bin Al-Aqwa menuturkan, "Aku ikut bergabung bersamanya. Selesai sholat subuh, kami diperintahkan untuk menyerang mereka. Kami bisa merebut mata air mereka. Abu Bakar bisa membunuh sekian banyak musuh. Kulihat sekumpulan musuh bersama beberapa anak yang hendak melarikan diri ke gunung. Aku khawatir mereka lebih dulu naik ke puncak gunung, sehingga aku tidak bisa menahan mereka. Untuk itu, kulontarkan anak panah di jalan yang akan mereka lalui. Setelah melihat anak panah, mereka menghentikan langkah. Di antara mereka ada Ummu Qirfah yang menggotong kantong air dari kulit. Ternyata di dalamnya ada putrinya, seorang Arab yang paling cantik. Aku menggiring mereka di hadapan Abu Bakar. Dia menyerahkan putri Ummu Qirfah kepadaku sebagai tawanan perang. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanyakan dirinya. Sementara Abu Bakar mengirim utusan membawanya ke Mekah untuk menebus beberapa orang muslim yang ditawan di sana. Ummu Qirfah adalah seorang wanita yang jahat. Dia berusaha hendak membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Untuk itu dia menghimpun 30 orang penunggang kuda dari para kerabat untuk melaksanakan keinginannya itu. Akhirnya, dia dijatuhi hukuman mati. Begitu pula 30 orang kerabatnya. Satuan pasukan Qurs bin Jabir al-Fihri ke penduduk Urainah pada bulan Syawal 6 Hijriah. Ada beberapa orang dari UKL dan Urainah yang berpura-pura masuk Islam. Mereka menetap di Madinah. Namun tak seberapa lama mereka jatuh sakit, beliau mengutus mereka ke suatu pengembalaan onta dan memerintahkan mereka agar meminum air susunya. Setelah sehat kembali, mereka justru membunuh pengembalanya, merampas onta-onta itu dan murtad dari Islam. Beliau mengutus Qurs untuk mengejar dan mencari mereka bersama 20 sahabat. Dia berdoa untuk kemalangan dari penduduk Urainah yang telah murtad itu. Ya Allah, buatlah mereka bingung tidak tahu jalan. Buatlah jalan itu lebih sempit dari pergelangan tangan. Allah mengabulkan doanya dengan membuat mereka tidak tahu jalan, hingga mereka dapat terpegang. Sebagai hukuman kisos atas perbuatan mereka, kaki dan tangan mereka dipotong dan matanya dicongkel. Lalu mereka dibiarkan begitu saja di hamparan padang hingga mati. Hadis tentang mereka ada di As-Sahih
Riwayat Anas, lihat hadis Sahih Muslim. Para ahli sejarah juga menulis pengiriman Ammar bin Umayyah Ad-Damiri bersama Salman bin Abu Salamah pada bulan Syawal 6 Hijriah. Mereka berdua pergi ke Makkah untuk membunuh Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan mengirim seorang Arab Badui dengan maksud membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka berdua tidak berhasil melaksanakan keinginan ini. Tetapi para penulis sejarah menyebutkan bahwa Ammar sempat membunuh 3 orang dalam perjalanannya. Mereka juga menyebutkan keberhasilan Ammar mengambil jasad Khubayb dalam perjalanannya itu. Seperti yang diketahui, Khubayb mati syahid beberapa hari atau beberapa bulan setelah peristiwa Ar-Raji'. Padahal peristiwa Ar-Raji' terjadi pada bulan Safar 4 Hijriah. Kami tidak tahu ini merupakan kesalahan para penulis sejarah atau memang ada 2 kejadian dalam sekali perjalanan pada tahun 4 Hijriah. Al-Alamah Al-Mansuri tidak setuju apabila pengiriman mereka ini dianggap sebagai pengiriman satuan mereka. Inilah beberapa pengiriman satuan pasukan setelah perang Ahzab dan Bani Quraidah. Dalam pengiriman satuan-satuan pasukan ini tidak terjadi pertempuran yang sengit. Kalaupun terjadi pertempuran, hanya sekedar bentrokan biasa. Lebih tepat lagi jika pengiriman satuan-satuan pasukan ini hanya sekedar gerakan mata-mata atau manuver militer untuk memberi pelajaran kepada mereka yang layak diberi pelajaran dan menggetarkan musuh dan orang-orang Arab yang mau bertindak macam-macam. Dengan mengamati segala kondisi pada saat itu, ada perkembangan yang menggembirakan seusai perang Ahzab. Sementara mental musuh-musuh Islam merosot tajam, mereka tidak lagi mempunyai harapan yang menjanjikan untuk menghancurkan dakwah Islam dan memasang jerat. Tetapi perkembangan baru tampak jelas dengan dikukuhkannya perjanjian Hudaybiyah. Gencatan senjata justru merupakan pengakuan terhadap kekuatan Islam yang mampu menguasai sekian banyak wilayah Jazirah Arab. Rujukan Surah Nabawiyah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.